Kalian tuh pasti udah sering denger nih di internet soal orang-orang yang ditagih debt collector pinjol yang serem-serem gitu. Kalau namanya udah ditagih, kan berarti ini orang yang minjem kan nggak bisa bayar ya, ataupun kayaknya mungkin telat bayar utangnya gitu. Coba kita breakdown ya. Sedikit pemahaman soal pinjam meminjam hutang kepada pihak ketiga. Jadi, bank itu kan pihak ketiga ya, sebagai penengah gitu kan. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus nih, misalnya Clarissa gitu. Clarissa misalnya punya uang 10 juta nih. Dia nabung nih di bank A nih dengan imbal hasil 4% per tahun. Artinya kan 1 tahun si bank A ini harus memberi imbal hasil senilai 400.000 ke Clarissa gitu kan. Bank A ini kan bukan yayasan sosial. Ya mereka nggak bisa dong cuma kasih imbal hasil ke Clarissa secara cuma-cuma gitu kan. Maka di sini si Bank A ini ya harus nyalurin nih 10 juta milik Clarissa tadi ke orang lain. Kita lanjut ceritanya ya. Misalnya terus tiba-tiba ada orang lagi nih, misalnya Odelia nih. Dia tiba-tiba HP-nya rusak gitu. Perlu beli HP baru gitu. Nah, si Odelia ini pinjam duit nih 10 juta ke Bank A nih dengan tingkat bunga 6% per tahun. Berarti kan si Odelia ini secara kolektif mesti di akhir peminjaman ya, mesti bayar 10.600.000 gitu. Nah, di sini kan ada gap nih antara yang Odelia bayar 600.000 ke bank sama yang bank bayar 400.000 ke Clarissa nih. Nah, disinilah selisih ini adalah penghasilan bank gitu. Nah, ini sebenarnya sih proses simpelnya ya. Bank itu sebenarnya diatur super ketat gitu. Ada Bank Indonesia, ada OJK, ada LPS, dan lain-lain gitu. Jadi orang-orang yang mau minjem ke bank itu benar-benar dijaga ketat. Gak sembarangan orang asal tuh bisa main pinjem aja gitu. Mereka kan kayak punya harus track record bagus gitu kan, kalau mau dipinjemin uang sama bank. Jadi misalnya kayak kasus Odelia tadi ya, dia mau pinjem uang 10 juta gitu, tapi kayak penghasilan dalam sebulannya tuh jauh di bawah nilai yang akan dipinjem. Misalnya penghasilannya 500.000 gitu sebulan. Kan bank mau pinjemin uang ke Odelia ini kayak takut juga kan, kayak bisa gak nih orang bayar gitu. Lagian kayak aneh juga ya, kayak penghasilan 500.000 per bulan tapi kayak mau beli HP 10 juta gitu. Karena persyaratan yang rumit ini, disinilah peluang para perusahaan pinjol ini masuk. Opportunity. Nawarin kemudahan untuk meminjam duit dengan administrasi yang gak ribet. Kan ada tuh yang meme selfie pegang KTP yang teretet, teretet. Gue masukin videonya. Kalau bank kayak nawarin bunga 6% gitu kan. Pinjol-pinjol ini, apalagi yang ilegal ya, itu bisa sampai 20%, bahkan dengar-dengar ada yang sampai 40% gitu. Biasanya sih kalau makin ilegal, persyaratannya tuh makin gampang. Tapi ya gitu, bunganya tuh kayak makin tinggi gitu. Terus dipotong biaya adminnya gede-gede pula. Misalnya pinjam 10 juta. Bisa-bisa tuh kita cuma terimanya tuh 9 juta gara-gara kepotong biaya admin itu. Belum bunganya kan yang gede banget. Terus, kalau misalnya kalian telat bayar nih, itu dendanya juga gila-gila banget. Makanya kan banyak banget nih berseliweran cerita-cerita yang ditagih debt collector yang bikin ngilu. Belum lagi banyak banget kasus data pribadi yang bocor di tangan para pinjol-pinjol ini. Beberapa kasus temen gua pribadi yang kelilit pinjol pas udah lunas pun banyak banget nomor yang gak dikenal telepon dia terus. Bahkan ada perusahaan dari pinjol yang lain nih yang mau nawarin dia pinjaman ke temen gua ini. Lah, artinya kan data temen gue ini kayak ditukar digilir gitu ke sesama pinjol-pinjol ini kan. Looks like we got us a Mexican standoff. Nah, ini sih sebenarnya balik lagi ya ke soal dana darurat. Kalau misalnya kalian punya dana cadangan, kalian kan nggak perlu nih pinjem-pinjem begini. Dan yang terpenting, kalian udah gak perlu bayar bunga atau bayar biaya admin yang aneh-aneh gitu kan. Gak perlu takut telat bayar cicilan, gak perlu takut berhutang terus berurusan sama debt collector gitu. Tapi kalau udah kepepet, kebutuhan yang benar-benar urgent gimana? Ya sebenarnya sah-sah aja kalau mau pinjem. Ya usahakan soft loan dulu lah, kayak yang di video sebelumnya yang udah pernah gue bahas. Pinjem ke temen, pinjem ke keluarga gitu kan, kayak telepon. Halo, mumpung masih bulan Agustus, biar silaturahmi gak putus, pinjam dulu 100. Nah, gitu kan kayak biasanya lebih enak gitu kan. Kalau gak bisa, udah bener-bener gak bisa nih, ya biasanya tuh bank sebenarnya ada yang namanya tuh kredit tanpa agunan gitu. Tanpa agunan ini maksudnya tuh tanpa jaminan ya.
Tapi karena tanpa jaminan ini, bunganya tuh biasanya relatif lebih tinggi dikit. Tapi biasanya sih tetap lebih rendah dari yang pinjol, sepengalaman gua. Kalau misalnya tadi bunga bank ya, biasanya 6% gitu. Ini mungkin 10-12% setahun. Mereka biasanya dibagi kayak 0,8% sebulan atau 0,99% sebulan gitu. Biar seolah-olah kecil gitu. Tapi kalau misalnya di setahunin ya 10-an persen lah. Ingat ya, ini gue bukan ngajarin mau berhutang pakai KTA atau pakai pinjol gitu. Tapi biar kalian tuh ada gambaran kenapa pinjol itu tuh lebih merugikan. Tetap ya, dana darurat adalah kunci. Udah, itu aja untuk video kali ini. See you guys on the next video.